Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sunsyafra Aulia dari Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis statistik derivatif saya dari dua perusahaan, yaitu PT Impact Pratama Industri Tbk dan juga PT Champion Pacific Indonesia Tbk periode 2022-2024. Analisis ini menggunakan 4 variabel, yaitu yang pertama ada audit report lag, yang kedua ada total aset, yang ketiga ada laba bersih, dan yang keempat ada total utang. Data tersebut diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang tersedia pada website resmi Bursa Efek Indonesia. Nah, tujuan dari statistik deskriptif ini adalah untuk mengetahui gambaran umum data penelitian seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, median, standar deviasi, dan juga varian. Dengan statistik deskriptif, peneliti dapat memahami karakteristik data sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini ada audit report lag. Nah, audit report lag ini merupakan lamanya waktu penyelesaian audit yang dihitung dari tanggal tutup buku perusahaan hingga tanggal laporan auditor independen diterbitkan. Berdasarkan hasil, diperoleh nilai minimum sebesar 73 hari dan nilai maksimum sebesar 97 hari. Hal ini menunjukkan bahwa tercepat pelaksanaan audit adalah 73 hari, sedangkan yang paling lama adalah 97 hari. Nilai rata-rata audit report lag sebesar 85,6 hari menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan membutuhkan sekitar 86 hari untuk menyelesaikan proses audit. Nah, median dan modus sebesar 88 menunjukkan bahwa angka tersebut merupakan nilai tengah sekaligus nilai yang paling sering muncul pada data. Selanjutnya, untuk standar deviasi sebesar 6,83 menunjukkan bahwa penyebaran data tidak terlalu jauh dari rata-rata sehingga data relatif stabil. Nah, selanjutnya ini ada variabel total aset. Total aset menunjukkan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik aset lancar maupun aset tidak lancar. Nah, berdasarkan hasil analisis total aset, di sini sebesar 665 miliar dan nilai maksimum sebesar 4,4 triliun. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan ukuran perusahaan selama periode penelitian. Rata-rata total aset sebesar 2,1 triliun menunjukkan bahwa perusahaan memiliki jumlah aset yang cukup besar. Median sebesar 1,8 triliun menunjukkan nilai tengah dari seluruh data perusahaan. Berdasarkan selisih antara nilai minimum dan maksimum menunjukkan bahwa pertumbuhan aset perusahaan mengalami perubahan yang cukup signifikan selama periode penelitian. Selanjutnya ada laba bersih. Variabel berikutnya ini, laba bersih merupakan keuntungan perusahaan setelah dikurangi seluruh beban dan pajak. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, diperoleh nilai minimum sebesar 56 miliar dan maksimum sebesar 542 miliar. Nilai rata-rata laba bersih sebesar 201 miliar merupakan bahwa perusahaan secara umum mampu menghasilkan keuntungan yang cukup baik selama periode penelitian. Median laba bersih sebesar 109 miliar menunjukkan nilai tengah dari laba bersih. Dan hasil tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Selanjutnya ini ada variabel total utang. Total utang merupakan kewajiban perusahaan baik pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis, nilai minimum total utang sebesar 72 miliar dan nilai maksimum sebesar 2,3 triliun. Rata-rata total utang sebesar 748 miliar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban dalam jumlah cukup besar untuk mendukung operasional perusahaan. Median sebesar 613 miliar menunjukkan nilai tengah dari keseluruhan data total utang. Perbedaan nilai minimum dan maksimum yang cukup jauh menunjukkan adanya perubahan struktur pendanaan perusahaan selama periode penelitian. Berdasarkan keseluruhan, hasil analisis statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa total aset, laba bersih, dan total utang memiliki perbedaan nilai yang cukup besar selama periode penelitian. Sementara itu, variabel audit report lag cenderung lebih stabil karena nilai standar deviasinya
relatif kecil. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.